Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rabbani dengan NPM 2310206. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan mekanisme pembuktian dalam sistem hukum sipil law dan common law. Eksplorasi mendalam tentang bagaimana dua sistem hukum utama dunia menangani bukti, kebenaran, dan keadilan di pengadilan. Di sini ada latar belakang dua sistem berbeda, ada civil law, sistematis dan terstruktur dengan aturan pembuktian yang jelas dan hierarki nilai bukti yang tegas. Ada common law, fleksibel dengan keleluasaan lebih besar bagi hakim dan juri dalam menilai kredibilitas serta relevansi bukti. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pertanyaan inti. Apakah sistem pembuktian common law memberikan jaminan keadilan substansif yang lebih baik dibandingkan civil law? Di sini ada tujuan penelitian. 1. Mengidentifikasi prinsip-prinsip pembuktian kedua sistem. Kedua, menganalisis peran hakim dan juri dalam evaluasi bukti. Ketiga, membandingkan efektivitas mekanisme keadilan. Prinsip pembuktian dalam civil law. 1. Pembuktian berdasarkan undang-undang, hakim terikat pada jenis dan nilai alat bukti yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pembuktian bebas terbatas. Hakim memiliki kebebasan menilai bukti namun tetap dalam koridor hukum yang telah ditetapkan. Ketiga, beban pembuktian pihak. Pihak yang menganalikan suatu fakta berkewajiban membuktikannya. Prinsip actori incumbit probatio. Keempat, nilai bukti hierarkis. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lebih tinggi dibanding akta di bawah tangan dan bukti lainnya. Prinsip pembuktian dalam common law. 1. Sistem adversial. Para pihak secara aktif mengumpulkan dan menyajikan bukti mereka, sementara hakim bertindak sebagai wasit netral. Yang kedua, juri trial. Juri terdiri dari warga negara biasa yang menilai fakta dan kredibilitas saksi tanpa terikat aturan nilai pembuktian kaku. Ketiga, aturan bukti rinci. Peraturan ketat memastikan hanya bukti yang relevan, dapat dipercaya dan tidak merugikan yang diterima pengadilan. Keempat, praduga tidak bersalah. Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti melampaui keraguan wajar, beyond reasonable doubt. Peran hakim dan juri dalam menilai bukti. Peran hakim inquisitorial versus adversarial. Hakim civil law. Ke-1, aktif mencari kebenaran materi. Kedua, dapat memerintahkan pengumpulan bukti tambahan. Ketiga, memiliki inisiatif investigatif yang luas. Keempat, memimpin jalannya persidangan. Ada hakim common law. Ke-1, bersifat pasif dan netral. 2, fokus pada aspek hukum dan prosedural. Ketiga, memberikan instruksi hukum kepada juri. Keempat, mengoreksi bukti yang tidak dapat diperbolehkan. Juri dalam common law penentu fakta. Ke-1, komposisi juri. Warga negara biasa dipilih melalui proses seleksi yang ketat untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan. Kedua, penilai fakta independen. Juri menentukan fakta berdasarkan bukti dan kesaksian tanpa terikat pada aturan nilai pembuktian yang kaku. Ketiga, kesimpulan kolektif. Keputusan juri didasarkan pada musyawarah dan konsensus mencerminkan kebijaksanaan kolektif masyarakat. Kesimpulan perbandingan. Di sini 1, ada civil law terstruktur dengan aturan jelas berbasis kepastian hukum, namun kurang fleksibel terhadap kasus-kasus unik. Yang kedua, ada common law, fleksibel dan responsif namun dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum antar kasus sejenis. Ketiga, efektivitas. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam mencapai keadilan substansif tergantung konteks lokal. Rekomendasi untuk reformasi sistem peradilan. Ke-1, reformasi konstekstual. Sesuai sistem peradilan dengan kondisi lokal, budaya hukum, dan kebutuhan masyarakat masing-masing negara. Kedua, peningkatan kapasitas, tingkat pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan praktisi hukum untuk pemahaman bukti dan prosedur yang lebih baik. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Prioritas transparansi proses pengadilan dan akuntabilitas putusan atas pilihan sistem hukum yang dianut. Keempat, riset empiris berkelanjut. Lakukan penelitian untuk menilai aktivitas sistem dalam mencapai keadilan substansif dan kepuasan publik. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.